مولاي صل على حبيبك المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى المصطفى سلم يا ربي على نبيك المجتبى سلم يا ربي على نبيك المجتبى وسلامة محمد وأبا بكر الصديق. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina wara quluba ibadihil mustaqina binuri kitabihil mubin. Wa ja'alal qur'ana shifa'an lima fis sudur wa hudaw wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ila hadrati jamil malaikatul muqarrabin alaihi salatu wassalam wa jamil anbiya wal mursalin wa ulil azmi minar rusul wa sallallahu wa habibina wa sayyidina wa qurratina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain wa ila hadrati nabiyina siratil abad makan salam wa ila hadrati sa'ir sahabatina siratul haqiqin wa awliya sholihin wa ulama'il aminin wa ila warbiha usulan ila hadrati awliya sahabatina siratina Indonesia wa lahudu usulan ila hadrati sayyidina wa murabbiina usulan ila hadrati al-haram jadid wa ila hadrati Syekh Muhammad Hussein wa ila hadrati Syekh Muslim Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Abdul Rahman Maroki wa ila hadrati Syekh Yahya Al-Bandini wa ila hadrati Syekh Karim Al-Bandani wa ila hadrati Syekh Ahmad Fatih Al-Samrati wa usulihim wa furu'ihim wa zawil huquqi alaihim ajma'in wa ahli sufilatihim wal afidina anhum wa nafa'ana Allahu bihim wa bi'ulumihim Hidara ini amin ya rabbal alamin. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyaikhina wa ikhwanina wa ashabina wa ila arwahi min jami'il qubur ila muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat wa nahrutu bisul ila ruhi Bapak Haji Abdul bin Abdi wa ila ruhi Bapak Haji Hasan bin Wirid wa ila ruhi Bapak Haji bin Bulan wa ila ruhi Bapak Hasan bin Nasir wa ila ruhi Bapak Hasan bin Tahan wa ila ruhi Bapak Hasan bin Haji wa ila ruhi Hasan Kuwati Mungkin Kuwati binti Sakan wa ila rusulan ibni Hajar Rasmi binti Rasim wa ila rusulan Aisyah binti Bulan wa ila rusulan ibu Rohana binti Arab Nasar Suma ilayya wa ila jami hadirin wa hadirat fi hadzal masjid mubarak wa na'udzubillah la hadrati Qafi Datul Wali Masjid Kafariyah Ibu Heni binti Haji Asyik Andi Insya Allah bisehati wal afiyah wa bisalamati wal barokah wa bisafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini yang solihah hasil maqasidana wa maqasidahu wa maqasidahuna wa maqasidaha asma'in al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh ya malikal mulki ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka taubata wal inabata wal istiqamata ala syariatil birra wa tariqatil bayda wa tamassuki tamam bi harakati da'wati wa tarbiyati awliya al-tisah warzuqna kamalati ba'i khairil bariyah. Allahumma alhimna ilman na'rifu bihi awamiruka wa na'rifu bihi nawahiyaka warzuqna Allahumma balaghata fahmin nabiyyin wa fasahata hujjal mursalin wa sur'ata ilhamil malaikatil muqarrabin wa akrimna Allahumma bi nuril ilmi wa judatil fahmi wa suratil fahmi warzuqna hikmata wa ma'rifatal ilmi wa sabata dhihni wal aqli wa akhrijna min dhulumatil wahmi wa alimna sura hikmatika bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa nahusu khususun ila hadrati sahibatul walimatul umrah Ibu Henny binti Syafaati Aju Ali. Allahumma barik laha fi safaratiha. Allahumma barik laha fi hayatiha. Allahumma barik laha fi ahliha waj'alha umratan makburah wa dzanban maghfurah wa sa'yan mashkurah wa da'watan maqbulah wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya akramal khalqi ma liman aludu bi siwa kainda kulul hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ya maulaya sholli wa sallim daiman abada alal habibika khairi khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtadimi. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Ibu-ibu sekalian, jamaah masjid Ikhlasul Ruhaniyah Aulia Utis'ah Kaki Pedang Jawa Langit Riyadus Salikin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita lanjutkan tabarukan kita
mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dengan wasilah tabarukan kita mengkaji firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan membuka hati dan pikiran kita agar mudah menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nurul hikmah serta pancaran nurul hidayah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sekalian buah ilahiyah ilmu ladunia, sehingga ilmu-ilmu yang telah kita kaji dan seluruh aktivitas kita sehari-hari dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ilmu yang berfaedah untuk kehidupan kita di sini wa dunya wal akhirah, serta dicatat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kepadanya yang telah kita jadikan bekal ketika kita kembali pulang menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada saudara-saudara kita semuanya yang belum bisa hadir atau tidak bisa hadir berkumpul bersama kita karena masih adanya urusan usaha atau pekerjaan-pekerjaan yang harus ditunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan segala urusan usaha dan pekerjaannya, dimurahkan dan diberkahkan rezekinya, serta dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kesehatannya. Dan kepada saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik yang berada di rumah maupun yang sedang dirawat di rumah sakit atau di mana saja mereka berada, semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya hingga sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya. Tak lupa pula kita doakan kepada para arwah ahli kubur, khususnya arwah ahli kubur dari para leluhur, para sesepuh, para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, sanak famili serta keluarga kita masing-masing, baik yang telah disebutkan nama-namanya maupun yang tidak sempat disebutkan namanya. Bil khusus kita doakan arwah ahli kubur dari keluarga besar Ibu Heni binti Bapak Haji Aju Andi, diantaranya Bapak Haji Aju Andi bin Ardi, Bapak Haji Hasan bin Wiri, Bapak Ardi bin Pulan, Bapak Sab'an bin Karsim, Bapak Atang bin Sab'an, Bapak Soleh bin Haji Ajuandi, Ibu Hajah Entin Suwarti binti Sab'an, Ibu Hajah Rasmi binti Ratim, Ibu Aisyah binti Pulan, Ibu Rohana binti Abnasan. Dan semuanya kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa dan kesalahannya, diterima amal ibadahnya, mendapat tempat yang layak serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita sekalian yang ditinggalkannya, yang masih bersama-sama berada di dalam garis antrian hidup di alam dunia yang rapuh dan fana ini, semoga Allah kuatkan iman Islam ihsan kita, dimudahkan dan dilancarkan segala urusan usaha dan pekerjaan kita, dimurahkan dan diberkahkan rezeki kita, dipanjangkan umur sehat walafiat untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita doakan kepada Ibu Heni binti Bapak Haji Aju Andi yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan dan melancarkan segala perjalanannya dan dapat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana mestinya, mendapat bimbingan taufik hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan lahir dan batin dapat melaksanakan berbagai rangkaian manasik umroh dengan sebaik-baiknya hingga kembali ke tanah air dalam keadaan selamat, sehat walafiat, dan dijadikan umrohnya adalah umroh yang makbul. Amin ya rabbal alamin. Likulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, saya bacakan surat An-Nisa ya, juz 6 ayat berapa, Bu? 157. 157 sekarang ya. Waqolihim itu. Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mauti wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim shahida. Wa bidulmin minal ladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa antadna lil kafirina minhum azaban alima. Sadaqallahul azim. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawlihim inna qatalna masiha Isa ibn Maryam Rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin minhu ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'az zanni wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allahu ilayhi wa kana Allahu 'azizan hakima. Wa in min ahlil kitabi illa
bidulmin minallazina hadu harramna alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhzihimur riba wa qadnuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum azaban alimah. Sadaqallahul azim. Mari kita artikan lafaz demi lafaz. Wa qaulihim dan perkataan mereka. Inna sesungguhnya kami Qatalna kami telah membunuh Al-Masihha Isa bin Maryam Al-Masih Isa anak Maryam Rasulullah wa ma qataluhu dan tidaklah mereka membunuhnya wa ma sholabuhu dan tidak pula menyalibnya walakin dan akan tetapi subiha orang yang diserupakannya lahum bagi mereka wa inna dan sesungguhnya alladzina orang-orang ikhtalafu yang berselisih paham fihi di dalamnya lafi syakin sungguh di dalam keraguan minhu tentangnya atau darinya malahum tidak ada bagi mereka bihi terhadapnya min ilmin dari pengetahuan illa kecuali ittiba'a dia mengikuti adzonni persangkaan belaka wa ma qataluhu dan tidaklah mereka membunuhnya yakinan dengan yakin bal bahkan rafa'ahullahu Allah mengangkatnya ilaihi kepadanya wa kana Allahu dan adalah Allah azizan maha perkasa hakiman lagi maha bijaksana wa min ahlil kitabi dan tidaklah di antara ahli kitab itu illa kecuali liyu'minanna iman bihi kepadanya qabla mautihi sebelum kematiannya
wa yaumal qiyamati wa yaumal qiyamati dan pada hari kiamat dan pada hari kiamat yakunu dia akan terbukti alaihim atas mereka syahid dan menjadi saksi fabidulmin maka dengan sebab kedoliman minal ladina dari orang-orang hadu Yahudi haramna kami haramkan alaihim atas mereka thayyibatin makanan yang baik-baik uhillat yang telah dihalalkan lahum bagi mereka babi sodihim dan dengan sebab mereka menghalangi ansabilillahi dari jalan Allah kasiron banyak wa'ahdihim dan mereka mengambil riba harta riba waqadluhu dan sungguh mereka telah dilarang anhu darinya wa aklihim dan mereka memakan amwalan nasi harta manusia bil batili dengan cara yang batil wa a'tadna dan kami sediakan lil kafirina bagi orang-orang yang kafir minhum diantara mereka adaban siksaan aliman yang sangat pedih. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Demikianlah tabarukan kita firman-firman Allah yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'anul Karim surat An-Nisa ayat 137 dan selanjutnya yang baru saja kita baca bersama dan kita ketahui maknanya lafaz demi mudah-mudahan dengan usaha ikhtiar kita ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita sekalian mampu memahami makna-makna serta hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya. Alhamdulillah. Sudah paham semua? Belum. Marilah kita pahami, kita tafakuri, kita siapkan wadahnya hati dan pikiran kita dengan hati yang bersih, pikiran yang jernih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita sekalian, mampu menerima pancaran nur kalam ilahi dan pancaran nur hikmah serta pancaran nur hidayah itu ke dalam qalbu dan pikiran kita masing-masing sehingga wahyu Allah yang mulia ini tertancap di lubuk hati kita yang paling dalam dan kita digolongkan oleh Allah menjadi orang-orang yang hamilul Quran ahlullah, menjadi orang-orang yang direksa, diramut, diopeni, dijaga, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala minad dunya ila akhirah. Amin ya rabbal alamin. 137 yang mau ngeteh dulu ya 157 dan seterusnya ya.
Silakan yang mau ngeteh-ngeteh, yang ngopi-ngopi itu kalau ada pemilan-pemilannya dibagi-bagi aja biar gak cemil. Nggak apa-apa, Dimakan. ngeteh-ngeteh dulu yang nggak kuat semua, yang kesemutan boleh gelonjor. Kalau perlu pinggangnya pegel boleh nyender. Boleh Ya, tidur. kalau Jangan. rebahan ya rebahan, kalau nggak sungkan ya aku tak ngaji didengerin boleh, nggak didengerin Kebangetan. boleh. Nah kalau kira-kira didengerin nggak enak didenger, mau disumpel kupingnya monggo, aku tak ngaji, yang penting lillahi Ta'ala. enak. YouTube di subscribe boleh, jelek boleh, ditonton boleh, nggak ditonton boleh, di share yo boleh, sakarepmu. Sakalep. Wes enak pokoknya ya. Kembali ke ayat 150. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum. Wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba az-zonni wa ma qataluhu yaqinan. Oke, pas bulan Desember. Oh, pasti ya. Wa qaulihim, dan perkataan mereka. Mereka ini siapa? Ayat sebelumnya diterangkan orang-orang ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Muftakhirin. Dan mereka berkata dengan kesombongannya. Muftakhirin, dengan sombongnya, dengan congkaknya mereka mengatakan. Apa kata mereka? Inna, sesungguhnya kami ini qatalna, kami telah membunuh. Siapa yang dibunuh? Al-Masihah. Al-Masih. Siapa Al-Masih? Isa bin Maryam, Nabi Isa putra Maryam. Paham ya? Apaan? Orang-orang Yahudi, orang-orang ahli kitab itu, orang Nasrani itu mengatakan dengan kesombongannya bahwa kami telah membunuh Isa. Jadi mengklaim dirinya telah membunuh Nabi Isa. Padahal Nabi Isa bin Maryam adalah Rasul, utusan bukan jelas. Mereka mengklaim telah membunuh Isa. Padahal wama qataluhu, dan tidaklah mereka membunuh Nabi Isa. Bu itu dia di sini Nabi Isa. Bu itu kata ganti. Wama qataluhu, dan tidaklah mereka membunuhnya. Nya ini adalah Nabi Ya'udu ala Isa ibnu Maryam. Wama sholabuhu, dan tidaklah mereka menyalibnya. Tidak menyalib Nabi Isa. Walakin, dan akan tetapi subbihalahum, yang disalib adalah orang yang diserupakan Nabi Isa. Nanti diceritakan, tenang ini dulu. Jadi yang disalib itu bukan Nabi, tapi mereka mengklaim telah membunuh dan telah menyalib. Yang disalib itu ada orang yang diserupakan Nabi Isa. Ini informasinya begitu. Kemudian wa inna, dan sesungguhnya aladina orang-orang ikhtalafu, yang berselisih paham. Sampai sekarang jadi perselisihan. Yang disalib itu siapa? Nabi Isa itu siapa? Tuhan apa? Tuhan gitu ya. Fihi, di dalam peristiwa pembunuhan dan penyaliban Nabi Isa.
berselisih paham, bukan di kalangan kita aja, di kalangan ada berselisih paham. Makanya ada orang Kristen yang salibnya ada gambarnya orang disalib, tapi ada yang cuman bener nggak? Iya, di kalangan mereka aja berselisih. Dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang hal itu lafi sakim minhu, sungguh berada dalam keraguan. Aslinya mereka juga ragu minhu tentang peristiwa itu, karena disalib itu. Kemudian dinyatakan malahum bihi, tidak ada bagi mereka bihi tentang hal penyaliban itu min ilmin, tanpa pengetahuan, illa kecuali ittiba azoni, hanya mengikuti prasangka, angen. Berarti yang disembah angen, cuma prasangka. Wama kota luhu, dan tidaklah mereka membunuhnya itu yakinan dengan yakin. Nah, ini yang menjadi asal usul perselisihan. Ya khususnya ini ya kalau di bulan Desember mendekati Natal pada rame, Pak, gimana ini, tapi masalahnya ini kok pas ya? Menjelang Natal ngaji ini kok pas sampai hari ini, padahal nggak diatur. Jadi memang Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa? Kita. Saya ngaji. Ini jelas, ini dijelaskan. Wa qaulihim ay muktahirin, mereka itu mengatakan dengan penuh kesombongan, kecongkaan. Inna qatalna al-masih ka Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami ini telah membunuh al-masih, yaitu Isa putranya Maryam, dan dia adalah utusan. Fi zakmihim, itu dalam pengakuan mereka. Ngaku-ngaku itu mudah. Ngaku-ngaku itu bukan hanya mudah, juga murah. Diakui atau tidak, itulah yang jadi masalah. Antusias banget. Iya kan? Enak ngaji ini, enak. Tapi zakmihim, ada pengakuan mereka ngaku-ngaku aja. Hati-hati. Jangan dia cuma ngaku, padahal aslinya tidak. Boleh aja. Karena pada asal ini kan boleh. Gampang kok. Murah kok. Loh, masalah diakui atau tidak itu masalah. Loh, tenang murah ya, mumpu. Pak beli sapi ini enak loh. Saat ini aku yang pacarnya saat ini loh. Ngaku-ngaku kan boleh loh. Boleh. Kamu gak diakui kok. Ngaku-ngaku itu. Akhirnya dinyatakan bimajmu'in dalika azabnahu, dengan sejumlah yang demikian itu kami menyiksa mereka, disiksa. Hanya qala ta'ala takdziban lahum fi qatlihim. Lalu Allah katakan, berfirman Allah Ta'ala, takdziban, untuk membohongkan kepada mereka fi qatlihim, tentang membunuh al-masih. Wama qataluhu, padahal bukanlah mereka yang membunuhnya, tidak membunuh. Wama sholabuhu, dan mereka tidak menyalib Nabi Isa. Walakin subihalahu, tetapi ada orang yang diserupakan dengan Nabi Isa. Bagi mereka melihat seorang Nabi Isa, padahal bukan Nabi Isa. Ai al-maqtulu, yaitu yang dibunuh itu bukan Nabi Isa. Wal maslubu, dan yang disalib itu bukan Nabi Isa, tapi orang yang diseru. Wahwa sokibuhum Isa, dan yang disalib itu sahabatnya Nabi Isa. Yang khianat. Iya kan?
Jadi Nabi Isa itu punya murid lah. Nabi Isa itu 8. Muridnya cuma 12. Disebut kaum Hawariyin atau kaum Hawariyun. Ini bawa ada murid banyak. Sholat sulit gitu. 20 likur, 20 likur, 40 likur, 6 likur, 7 likur, 8 likur, 9 likur, beling kalau kita pakai. Nabi Isa muridnya cuma 12. Dan Nabi Isa itu yang paling diuji oleh Allah menjadi Rasul itu orang sempat rapi. Tadi sanksi cuma di orang yang rapi, udah Nabi Isa nggak sempat rapi. Jadi nggak sempat punya. Udah gitu susah hidupnya. WA-WAan, borong-borong, WA-an, ratau, teleponan, ratau, hidup terus susah, mangan angin. Jualan, dengan disebut masih berjalan, hidupnya di mana-mana. Udah begitu dia berada di tengah-tengah penguasa yang dolim, Raja Herodes. Karena hidupnya susah, ya namanya murid ya, ada yang tabah, ada yang kurang tabah. Wah, ikut bawah terus, bentar acara. Semua acara bendino, ngono ya kan. Tapi dia cuma bicaranya cuma masalah susahnya toh. Masak-masakan, tapi mangane ora dibahas. Mangane naik nggak dibahas ya. Dibahas masaknya. Ya, masak ya. Mangane naik bareng-bareng ora dibahas. Kerukunannya nggak dibahas, guyubnya nggak dibahas. Nilai-nilai persaudaraannya nggak, kedekatan, keluarga nggak pernah dibahas. Yang nilainya nggak bisa diukur dengan materi. Yang mana? Capek, tapi bukan ikut pahar, belum acara bendino. Kayak masjid itu sebulan sekali belum tentu ada acara. Mungkin acara kok bendino. Anggur acara masak, ya kan? Akhirnya ada yang tabah, ada yang kuat, ada yang nggak kuat. Salah satunya ada muridnya Nabi Isa itu yang nggak kuat, namanya Yudas Iskariot. Nah, akhirnya dia pengen hidup enak, seneng, milih menjadi pengkhianat. Keluar dia dari majelis. Gitu. Keluar dari masjid, nggak mau ikut ngaji lagi, nggak mau ngaji lagi gua. Sampai gua suruh masak mulu. Iya, bersihin kompor lagi. Capek, berhenti ngaji. Leren ngaji nih. Dia pikir cari tempelan yang hebat itu, mendekati penguasa yang dolim, Herodes. Akhirnya apa? Herodes kan pasukannya berusaha ingin menangkap Nabi Isa. Dulu orang dakwah itu dimusuhin, sekarang dakwah enak. Oh, zaman sekarang ngaji enak, menyampaikan risalah itu enak. Sampai kok iso mimpin tahlil ngono. Engko mulai nggo berkat. Entar bawa. Lah iya, wis dijamin nggo berkat. Tenang. Baru tahlilan. Zaman dulu boro-boro itu. Iya, makanya jadi udah enak, kita ini udah pede, saya sudah pede kalau ada dulu udah pede, sudah ada paketan, ini yang baca tahlil, ini yang tukang doa, ini yang baca rawi, ini udah top. Gak ada yang musuhin, gak ada yang ngurungan. Kalau dulu Nabi Isa itu dikejar-kejar sama penguasa, orang-orang kafir, penguasa kafir. Nah, satu ketika Nabi Isa kan bersembunyi ya di dalam gua gitu, mikrop. Nah, muridnya yang khianat ini dia nempel, jadi penjilat lah, menjilat ke ikut penguasa yang dolim itu. Bahkan dia siap menjadi petunjuk jalan. Paham maksudnya? Petunjuk jalannya siapa? Raja yang dolim.
dia keluar dari pengajaran Nabi Isa, dia ikut pada yang dolim, dan dia siap menjadi petunjuk jalannya penguasa yang dolim dan pasukannya dalam rangka penangkapan Nabi Isa. Oke, Pak. Namanya siapa? Iskariot. Yudas. Ini sejarah. Iya, karena itu dikatakan bahwa sokibuhum bi Isa, ay alqallahu alaihi sabahu madonuhu iyahu. Akhirnya apa? Benar. Suatu ketika kata Yudas, raja, saya sekarang udah nggak pernah ikut ngaji lagi. Lalu nggak ikut ngaji kok bangga. Kondo apa tuh kan nggak pernah ngaji kok. Enak kan? Masa aku ikut kamu aja. Pokoknya aku akan tunjukkan kamu, aku akan jadi petunjuk jalanmu di mana Isa bersembunyi. Oh ya tenang gue. Oh iya, dia enak loh. Bila waktu itu dia enak, dia cari sampai ke tempat persembunyian Nabi Isa dan murid-muridnya yang lain. Muridnya banyak ya, ada Barnabas, ada banyak lah. Makanya ada Injil namanya Injil Barnabas. Nah, itu murid Nabi Isa tapi tak. Dalam persembunyiannya pasukannya Herodes nyegap. Yang jadi petunjuk jalannya siapa? Yudas mendekat masuk ke dalam. Nah, begitu Yudas nyampe di tempatnya persembahan Nabi Isa, dikatakan alqallahu alaihi sabahu. Lalu Allah menjadikan kepada sahabatnya Nabi Isa itu sabahu menyerupai Isa. Jadi Yudas itu dijadikan mirip Nabi Isa. Fazannuhu iyahu. Lalu mereka menyangka kepada sahabatnya Isa itu dia dianggap Isa. Jadi tandanya itu. Nah, begitu kok lama ini gitu ya. Kok lama? Enggak, balik-balik. Nah, si Yudas ini nanya-nanya di situ sama santri-santri yang lain, teman yang lain. Guru kita mana? Guru kita mana? Waktu itu Barnabas yang di depan pintu sini, ini bisa sembunyi di situ. Nah, Barnabas yang jaga gitu ya. Nah, Yudas nanti mana guru kita? Mana guru kita? Barnabas kan dia. Bukan kamu, oh guru kami. Ya kan diserupakan udah sama. Bukan kamu, oh guru kami. Bukan, aku Yudas. Wah, bukan engkau guru kami. Bukan, aku Yudas. Gitu ceritanya. Ya karena apa sih? Iya juga ya. Suaranya emang suara Yudas, tapi kok bisa ini? Tapi suaranya di saat lagi nyari-nyari di situ, Raja Herodes dan pasukannya nggak sabar nyergap. Akhirnya yang ditangkap siapa? Yudas. Oh ini tangkap kok begitu dituangkan gini oleh rombongannya. Gila lah. Pas ditangkap itu mengucapnya apa? Jangan tangkap kami. Aku adalah petunjuk jalanmu. Aku petunjuk jalanmu. Aku petunjuk jalanmu. Yang nangkep tambah yakin. Karena Nabi Isa setiap dakwah itu begitu. Aku adalah petunjuk jalanmu. Aku yang akan menunjukkan kamu pada jalan yang lurus. Siratal mustaqim. Nah ini pas ditangkap juga ngomong, aku ini petunjuk jalanmu. Aku tambah yakin. Tak diponteng di sana. Ceritanya begitu ceritanya. Makanya udah jangan keluar-keluar dong, ngaji aja dah nanti. Iya, apalagi bulan Desember. Daripada disalib wes ngaji yang istiqomah. Ini cerita yuk. Ini ceritanya. Diterangkan di Quran. Jadi kita harus ini ajaran kita. Jadi kita tidak harus terpengaruh dengan ini begini, ini yakin bukan bisa yang disalib. Dikasih tahu nggak mau. Jadi ya kita nggak usah lah ini yang Natalan dan Natalan. Kita Idul Fitri kita saling menghormati, saling menghargai. Silakan. Lakum dinukum itu kan prasangka mereka.
Tapi tuntunan kita, kitab kita mengajarkan bukan Isa disalib. Dan Isa bukan anakku, dia adalah Rasul, putranya Siti Maryam. Ikulah nek wong Jawa Siti Maryam. Nek wong Sunda ya encok. Kalau orang Padang ya unik Maryam. Nek wong Betawi ya empok. Nek bilang Siti Maryam. ya. Jadi bukan anak Sian, bukan. Anaknya Maryam. Maria. Maryam. Dilakoni kok mursium terus. Namanya Museum. Bisa dipahami Bu ya? Mudah-mudahan ini memperkuat keyakinan kita. Jadi nggak usah terpengaruh dengan hal itu. Biasa aja. Emang itu prasangka mereka seperti itu ya biarin. Emang dia begitu keyakinan. Kita jangan ikut-ikutan. Nah, diterangkan itu. Wa innal ladzina talafu bihi lafi saking mungkin, dan orang yang berselisih paham tentang itu dia penuh dengan keraguan. Artinya dia sendiri ragu. Oh, sok Tuhan berat. Ini gitu kan? Iya, sok Tuhan berat. Terus bisa anakku, bisa anaknya Maryam, ya kan? Nah, Maryamnya udah meninggal udah lama. Masa Tuhannya juga? Masa Tuhan? Lah iya, jadi nggak mungkin. Nah, Natalan ini diyakini sebagai hari lahirnya Isa anak Tuhan yang disalib. Kita konsepnya Tuhan itu lam yalid, tidak beranak, Dan tidak beranak. karena yang beranak itu pasti Manusia. perempuan. Yang diperanakan, bayi. Oh, aku angel menjawab. Oke ya, udah. Ini dalam peraturan. Kenapa ragu? Ya disaki minhu min qatlihi, ragu terhadap pembunuhan. Qala ba'dhum lama ra'awul maqtul wajhu. Ya. Sebagian mereka mengatakan ya ketika mereka melihat kepada yang dibunuh itu al-wajhu, mukanya, wajhu Isa ialah mukanya Isa, wal jasadu laisa bidasatihi, tapi jasadnya bukan jasadnya Isa, tapi rupanya Isa bihi. Diterangkan di jalan lainnya begitu. Malahum bihi min ilmin, mereka berkeyakinan itu tanpa pengetahuannya. Ila melainkan kecuali itiba adoni, hanya mengikuti angen jon namanya, hanya hayalan, dugaan. Wama kotaluhu yakinan, dan di dalam mereka membunuh Isa itu dengan tidak yakin, mereka tidak yakin. Terus bagaimana sebenarnya? Bal rafa'ahu Allahu ilaihi, bahkan Allah telah mengangkat Nabi Isa di sisinya kepadanya. Ini bisa diangkat, bukan dibunuh. Nah, yang dibunuh ini sahabatnya yang namanya Yudas tadi, diserupakan. Ini diangkat, ini diserupakan, jadi ini yang ini menurut Al-Quran. Prasangka mereka yang membunuh. Bahkan Allahu azizan hakimah, dan adalah Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Wa min ahlil kitabi ila liyu'minan nabihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Wa min ahlil kitab, dan tidaklah di antara ahli kitab seorang pun bila melainkan liyu'minana, melainkan iman bihi kepada Nabi Isa
qabla mautihi, sebelum kematiannya. Ayil kitabi, ayil kitabi kina yu'ayilu malaikatal maut. Dan di antara ahli kitab itu ada yang beriman dengan Nabi Isa, tapi ya cuma sebagian. Sebelum matinya itu sudah beriman pada Nabi Isa. Kan ada muridnya yang masih setia sehingga mendoa ya orang yang Nabi Isa di zaman Nabi Isa ya Islam ya termasuk beriman. Wa yaumal kiamati, dan nanti di hari kiamat ya Nabi Isa itu dia adalah alaihim, terhadap mereka-mereka yang beriman pada Nabi Isa, syahidan. Nanti Nabi Isa menjadi saksi, menyaksikan bahwa dia memang umatku, dia kaumku, tapi yang beriman. Kalau yang nggak beriman ya bima fa'aluhu, terhadap apa yang diperbuat. Fabidulmin, maka dengan sebab kedoliman, bisa babahi dolmin, artinya dengan sebab kedoliman, minal ladina hadu, dari orang-orang Yahudi yang itu dolim, humul Yahudu, mereka adalah orang Yahudi. Haram alaihim, maka kami haramkan atas mereka thayyibatin, makanan yang baik-baik. Ufilat lahum, yang telah dihalalkan bagi mereka. Makanan yang halal yang baik akhirnya diharamkan karena apa? Kedolimannya orang Yahudi. Apa itu? Yallati fi qaulihi ta'ala, ialah yang ada dalam firman Allah Ta'ala, haramna kulla didukurin, al-ayat, kami telah mengharamkan semua binatang yang mempunyai kuku. Ayam kan punya kuku, sapi punya kuku, onta punya kuku, diharamkan. Yang tadinya dihalalkan. Karena apa? Karena dia berbuat dolim bagi orang Yahudi. Wa bisodihim ansabilillah, dan karena mereka suka bukan nyemangati, bukan mendukung kalau ada pengajian, malah dia menghalangi, gembosin apa dengan perkataan macam-macam. Kasiron, dengan sering banyak menghalangi jalan Allah. Terus apa lagi orang Yahudi? Wa akhdihimur riba, dan suka mengambil, mereka itu suka mengambil harta riba. Jadi riba itu dulu orang-orang Yahudi, makanya praktek riba kebanyakan orang-orang Yahudi juga. Suaranya wah, yang pada keliling-keliling riba. Ya riba itu hampir sama dengan jual beli, sama-sama keluar modal untuk mencari untung, ya nggak benar. Tetapi Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba, sama-sama bisnis. Kan kalau orang dagang mengeluarkan modal misalnya 1.500, dijual 2.000, untung 500. Dengan saya meminjamkan uang 1.500, nanti mengembalikan 1.700 misalnya, 20% ya berapa lah, atau 2.000 ya, sama untungnya sama-sama 500. Tapi yang jual beli tadi itu halal, tapi yang ini riba, jadi haram. Itu. Wa qaulihim innal bai'a mislu riba wa akallahul bai'a wa harrama riba, itu di surat Al-Baqarah. Mereka mengatakan kan jual beli ini kan sama. Iya memang sama, tapi akallahul bai'a, Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Bedanya apa? Nah, riba itu hubungannya dengan utang piutang. Dan banyak lagi. Nah, riba itu ada kelas-kelas. Ada riba yang riba tapi benar sepelein. Misalnya saya beli kacang, misalnya. Beli kacang sama
Sri Mario, Sri Cici, karena ada Sri 2. Pokoknya saya beli kacang sama Bu Sri. Berapa? 2.000. Udah nggak ada apa-apa. Habis dibungkusin 2.000, saya ngambil lagi. Ya yang jualan juga nggak apa-apa, mau cuma ngambil stok. Nggak apa-apa Pak. Ini riba ini. Karena akad jual beli kita 2.000 tadi sebungkus itu. Nah ini kelebihan. Ini riba. Namanya riba fadli. Ini cabai. Belinya itu kan segitu sih, segitu itu misalnya 1 on atau 1 apa nih, 2.000 misalnya. Udah dibungkus nambahin. Ini tidak masuk akad kan? Ini riba. Jadi tidak harus saya minjemin uang 1 juta kembali 1 juta kembali, enggak kudu gitu riba itu. Di luar akad ada kelebihan di luar akad. Jadi riba memang kelasnya berbeda. Jadi kalau pinjam meminjam dalam Islam itu termasuk ta'awun. Tahu ta'awun ya? Tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Jangan kamu tolong-menolong dalam urusan dosa dan permusuhan. Orang yang terkena riba rata-rata di samping berdosa timbul permusuhan. Apalagi sekarang ada pinjol-pinjol itu, banyak orang ribut gara-gara Pinjol. ada apa tidak? Banyak. Oh, banyak tuh. Banyak. Boleh Pak Warto tuju. Coba Banyak. tolong dipoto. Betul enggak? Nah, riba itu apa? Kullu qardin jarro manfaatan bahwa riba. Setiap utang piutang yang diambil manfaat dari utang piutang, maka manfaat dari utang piutang itu namanya riba. Utang tolong menolong. Orang utang kan gitu. Orang utang ada menolong. Beneran? Ya, kalau saya utang 1 juta ya bayar utangnya 1 juta. Jangan lebih. Kan itu utang-utang. Sistemnya. Jadi sistem riba yang diharamkan. Tapi kalau jual beli banyak sekarang. Jadi tidak disadari. Bagaimana Pak? Kalau kita meminjamkan uang, misalnya ya pinjaman uang, kemudian dari pinjaman itu bukan riba sih Pak, uang jasa misalnya, betul nggak? Uang Jasa. atau diganti bunga misalnya, ya bunga Pak, kembang Pak, ini cuma kembang Pak, ini cuma bunga Pak, bukan riba Pak, ini uang jasa Pak. Ibu tahu pisang? Pisang itu walaupun diganti molen namanya, tetap Pisang. diganti piscok dia tetap, Pisang. diganti gorengan ya tetap. Pisang. Jadi Dan bayangin ini loh, jadi sekarang itu macam-macam. Iya Pak. Saya ikut koperasi itu dari anggota untuk anggota. Iya, tapi ya uang itu dipinjamkan Pak. Ya Pak pinjam 1 juta nanti pulangnya juga 100 Pak, murah. Iya, itu yang 100 riba. Karena yang diharamkan sistemnya. Tapi kalau jual beli enggak. Coba zaman ngelola ini silahkan bentuk koperasi. Ya, di antara kita misalnya saya pas paceklik bener, anak waktunya tahun ajaran baru mau beli seragam nggak punya duit, ke koperasi. Iya enggak? Seragamnya apa? Ini. Koperasi beli seragam. Ya, misalnya seragam harganya 200.000. Itu sampai jual 400.000 nggak apa-apa. Ini ada ya seragam ya 400.000 ya, nanti dicicil sekian bulan.
Hati apa enggak? Hati. Halal. Karena sistemnya jual beli. Daripada sampean minjemin uang 200.000 kembali cuma 250. Tapi kan itu nanti dikembalikan kepada anggota. Nanti akhir tahun tutup buku, ada rapat tahunan itu RHU rapat hasil usaha. Ini hasil keuntungan boleh utang-utangnya dikumpulin dibagi-bagi. Yang dibagi uang dari hasil Riba. Nah, terus bagaimana hukumnya? Ya makan riba berjamaah. Hukumnya kan disepakati bareng-bareng. Jual beli aja. Kita bikin koperasi. Bisa aja jamaah kita nih kalau umur ya koperasi. Enak. Ambil beras dulu. Iya, berapa? Sekarang. Reganya apa nih? Ini sekian. Utang enggak apa-apa. Karena jual beli cuma hukumnya jelas. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dijual, kemudian ada harga, kemudian ada akad. Ijab kok boleh kontan, boleh utang. Boleh tempo, boleh nyicil. Makanya kalau utang piutang catatannya sih jelas. Kalau catatannya udah jelas, udah dibayar, kadang-kadang catatannya masih ada. Akhirnya aku nagih meneh. Jadi riba. Nah, catatannya iki lho sak ngene, wis bayar kan coret. Aku disobek. Jadi disimpan terus. Ya, kalau utang piutang wajib dicatat. Oh iya loh. Pengalaman saya itu. Dulu itu dulu. Boleh, kita sekeluarga nih, boleh begitu. Jadi tapi konsekuen. Kita bentuk koperasi. Ini ada orang 20 itu udah lumayan. Buatkan kira-kira butuh beras sebulan berapa liter, itu berapa liter, itu berapa liter. Nanti kubur yang suplai. Itu enggak? Anda betul itu. Keuntungannya nanti akhir tahun dibagi-bagi. Kau nek kumpungannya akeh yo umroh bareng ngono kae. Sah. Nek perlu kaji bareng-bareng. Sah. Kan orang kita kan kadang-kadang gimana ya? Coba ada kalau ada jamaah kita yang usaha didukung bareng-bareng. Wah, ini mau pensiun. Kita lagi operasi jamaah. Kita punya modal jamaah semua ya. Kebutuhannya kalau boleh punya goreng berapa, catat punya berapa, kaki berapa. Itu kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiap bulan diatur. Karena ada untungnya. Kan kalau ada jamaah kita sugih kita seneng kan? Jangan hasut kalau jamaah sugih lumayan. Jamaah kita melarat kabeh boleh utangan susah. Mau utang kemana kita? Iya betul ya. Dukung itu loh kalau ada ini. Wah, ini padahal regane paling beda 1.000, beda 1.000 ini jamaah kita. Saya utangin ngomong-ngomong itu kan. Gimana Bu, gimana? Saya utangin tapi ngomong-ngomongin. Diutangin tapi di ini keluar gitu. Ngomongin utang gitu. Gini, Bu. Kan disatusin. Itu mergo butuh. Aslinya orang itu seneng nggak sih ngutang itu? Enggak. Seneng, iso urip yo aja duwe utang. Mending ngutangin ya Pak. Lah nek iso. Iya, utangin tapi diomong-ngomongin. Nah, sekarang utangin kan yang utangin.
Yang dianggap rendah yang utang apa yang ngutangin? Yang utang. Kadang Utang udah satu rendah. Rendah itu aib apa tidak? Sekarang kalau ngutangin kemudian diomong-omongin orang itu menyebarkan aib apa tidak? Dosa apa tidak? Wong utang isin, utang asline isin. Wong ditagih yo isin. Kok malah diomong-omongin? Jadi wong itu tenan. Ketemu orang aja isin. Hah? Mana orangnya mana? Orangnya mana? Ayo dan Sudah potong. Orangnya suka ketawa. iya. orangnya nih. Paham ya? Itu kelakuannya hobi. Paham ya? Itu diterangkan. Minal ladina hadu arafna alaihim thayyibatin ufilat lahu tapi sadim antakillah akhirat wabdihimur riba dan dia suka mengambil harta riba. Makanya kita harus tahu ini mana riba mana yang riba jangan ya jangan kita jualan sistemnya jual beli itu halal sama menentukan harga berapapun boleh. Karena pembeli boleh milih, namanya khiyar. Boleh jadi, boleh tidak jadi. Jadi kalau ada pembeli nawar, orang usah jengkel. Mau warung kok ditawar. Iya tuh, kendalanya iya tuh. Untung pembelinya bukan saya. Ya. Kenapa? Nawar itu termasuk khiyar dalam jual beli. Milih harga segitu apa enggak milih? Pilih juga iso. Nanti kalau udah jadi harganya ya milih kontan apa ngutang itu tempo atau nyicil. Nek nyicil kan tiap bulan atau tiap minggu atau tiap hari. Nek tempo kan begini. Saya ngambil ya, nanti habis bulan mbak bayar, itu tempo, berarti temponya cuma 10 jatuh tempo bayar. Ini jatuh tempo orang bayar dieling malah galakan dia, yang ngutangin siapa, yang ngutangin. Nah itu dia Malah galakan gitu kan. ya itu namanya udah ya utang-utang itu kalau menolong kalau cuma beli memang bisnis sekarang banyak cara lanjutin ya Bu ya wakot nuhu anhu dan sungguh ya, harta riba itu dilarang oleh Allah. Hati-hati lebih baik daripada hati-hati aja masih kepleset apalagi nggak hati iya dilarang dalam Taurat pun dilarang itu dia katakan wakot nuhu anhu fit Taurat dan sungguh riba itu dilarang ya, fit Taurat di dalam kitab Taurat itu dilarang Al-Quran melarang nabi-nabi melarang wa aklihim amwalan nasi bil batil dan mereka suka makan harta manusia dengan cara dolim telepon SMS, WA, ujung-ujungnya minta nomor rekening dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya apa? ATM-nya dibobol. Ada nggak? Banyak. Hati-hati, waspadalah. Kalau ada kiriman telepon, SMS, WA, orang-orang yang memang kita tidak kenal, jangan terkecoh dengan profilnya kadang-kadang ganteng pada parani tuwek welek pesek bengek ngono kae aja. Ojo lah ya. Ireng gusen. Iya profilnya wayu nom jenenge semangat diparani. Enggak ono setu legi yo. Setengah tengkol mungkin minum. Nah ya itu. Udah ya, bil batil. Nah akhirnya apa? Wa tatnalil kafirina minhum adaban alima. Orang yang kufur mengingkari perintah Allah ayat Allah itu akadna aku sediakan lil kafirin bagi orang kafir itu minhum dari mereka adaban alima adab yang sangat pedih. Wallahu a'lam bishawab.
Ada yang mau ditanyakan? Atau barangkali ada hal-hal yang mau disampaikan Ibu? Silakan. Kalau yang hukumnya bank itu gimana? Apa? Kalau piutang di bank itu hukumnya gimana? Nah, Bank itu. ada macam-macam orang menentukan hukum. Pada dasarnya hukum dasarnya yang namanya riba tetap hak. Karena di bank itu otomatis ada Bunga. akan tetapi ini loh akhirnya ya luwes. Ya, tapi kalau asli hukum artinya riba itu hak. Riba itu diambil dari kelebihan dari utang yang dipinjamkan. Di bank pasti ada bunga pasti. Sekarang begini, kalau bank tidak mengambil bunga, kemudian bank itu punya karyawan banyak. Sementara umumnya bank itu kalau meminjamkan uang mesti ada surat itu apa? Jaminan. Ini biasanya prakteknya kalau kita minjem uang di bank, misalnya jaminan rumah misalnya, kan suka difoto-foto ya, sudah disamping difoto-foto untuk meyakinkan suratnya diambil kan. Nah surat ini mau dijaga apa tidak? Diurus apa tidak? Nah yang menjaga dan mengurus ini tiap bulan digaji, betul enggak? Kalau bank misalnya minjemin 100 juta, ntar ngembaliin 100 juta. Lah ini yang pada kerja ini dibayarnya dari mana? Ini betul. Makanya apa yang dipakai? Ad-daruratu tubihul mahdurati. Al-hukmu yaduru ma'al ilatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berjalan sesuai dengan sebab dan akibatnya. Kenapa ini harus dilebihin? Sebab ada orang-orang yang harus dibayar yang membantu kita untuk ikut menjaga harta orang yang meminjam. Kata berharga ini hilang nggak karuan harus dijaga dan yang jaga harus dibayar. Nah dari dasar itulah membolehkan. Tapi yang pakai dasar Al-Quran pokoknya yang namanya riba ya riba, sehingga banyak orang yang tidak mau minjem uang di bank. Ini paham ya? Ya terserah monggo jenengan mau. Ada sudah mungkin orang kok. Nek kira-kira ana tangga sing gelem ngutangi ora usah bunga ya, ora usah ning bank. Wong nyatane golek utangan tangga ya angel. Gitu Bu. Sabar. Jangankan tangga. Dulur itu baru oleh objekan oleh komisi 500 juta. Ono adine apa kakange apa pakline teko ngono ae wah. Sambat dhisik. Wis kok dodoan kok gelar utang duit kok apa kakange. Ngono terus ancang-ancang belum ngomong utang udah cerita. Saiki yo usaha ya. Padahal baru oleh duit. Itu loh, jangankan wong liya gitu loh. Dulur ae diutangi angel gitu loh ya. Akhirnya apa? Solusi yang mudah bank ya udah ke bank. Tapi nek kira-kira ana dulur atau tetangga, sahabat yang mau minjemin uang tanpa riba, ya pilih iku timbangane ning bank. Saya kalau ada ibu-ibu yang mau ngutangin saya pilih utang sama ibu-ibu daripada saya utang di bank. Mau minjem Pak Ustad. Makanya, Mau minjem Pak Ustad. apa? Minjem Pak Ustad. Mau minjem. Ya monggo. Ah udah butuhnya berapa? Asik. Benar kalau mau nanti kalau terpaksa tak obong ya paham ya kira-kira ngoten. Cari mana yang lebih selamat. Kalau ada dua pilihan, pilih yang lebih aman. Ya, betul gitu aja. Gini Bu, daripada kita utang uang riba, ya
Gini loh, hitungannya daripada kita pinjam uang riba untuk beli beras, untuk beli kebutuhan, mendingan ngutang bumur, perlu beras piro, perlu minyak goreng piro, perlu Wes to tak jeli wedhusku. terus terang-terangan ae. Aku nek bulanan ra iso yo. Sistemnya jadi jual beli. Oke. Intinya kita tahu jalurnya supaya ibu bisa memilih mana yang lebih aman, kita pilih yang aman. Mana yang lebih selamat, kita pilih selamat. Daripada dapat banyak nggak selamat, dapat rumah. Cekap adalah Berarti kalau kerja di bank nggak halal. ya Kalau orang kerja di bank nggak halal. halal kerja kok hasil akhirnya kan dia yang dibayar tenaganya. Terima kasih. Tenaganya ya yang haram tuh ribanya bukan duitnya, perbuatan ribanya itu ya. Duitnya mana ada duit yang nyampe ke kita nggak pernah seleksi ini duit dari mana, mau duit boleh korupsi apa boleh maling apa boleh ngejable, kita kan nggak, itu duit boleh apa kan nggak tahu, kita nyampe aja duit itu ya kan. Jadi perbuatan orangnya yang diharamkan. Ada lagi? Kita makan bersama? Ya. Oke. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masaykhina wa li ikhwanina wa li jironina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairati rabbi firwarham wa anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wa syi'at dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Fataqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Dimas kan rumah apa? Kalau simpan kan udah pulang. Dia udah ngasih ngobrol. Lagi wawancara. Itu kasih itu.